Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nino Larius ya. Tentunya di channel Toko Larius Pitoro. Banyak pertanyaan, Mas, bagaimana cara memulai usaha servis? Mas, bagaimana kalau kita itu punya modal sekian, kita mau usaha itu usaha apa? Nah, kali ini saya berusaha memberikan solusi untuk Anda yang punya modal minim tapi Anda bisa menghasilkan uang. Nah, tentunya melalui proses dulu ya, karena saya sendiri dulu juga berproses dari bawah, itu enggak langsung tiba-tiba langsung penghasilan saya itu jutaan per bulan, itu tidak. Saya berproses dari bawah. Nah, saya ingin membahas dari mulai saya servis keliling sampai dengan saya sewa ruko dan sampai saya mempunyai penghasilan yang bisa dibilang cukup lumayan lah untuk hidup. Akan tetapi akan saya bahas nanti ya. Kali ini saya akan bahas dari awal mulanya dulu ya. Oke. Dalam video saya sebelumnya saya sudah membahas bagaimana kita berkomunikasi agar kita bisa masuk ke rumah orang dan kita melakukan servis di rumah orang. Nah, tentunya itu tidak mudah ya, karena penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Kalau kita sudah mempersiapkan ya kan, kita sudah punya triknya, komunikasinya, maka kita akan bisa masuk ke rumah orang. Karena awal mula itu kita menawarkan, kita cari konsumen dulu ya. Kalau misalkan kita sudah terkenal, barulah kita akan mendapatkan panggilan. Jadi intinya itu kita meyakinkan orang terlebih dahulu ya. Setelah orang itu yakin, maka orang itu akan memanggil kita. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana berkomunikasi yang bisa membuat kita itu dipersilahkan masuk. Kali ini saya ingin membahas bagaimana tantangan ya ketika kita itu melakukan servis di rumah orang. Tentunya berbeda ya. Kalau kita melakukan servis di rumah sendiri, kita santai, rileks sambil ngopi ya, sambil ngerokok. Tapi kalau di rumah orang itu tentunya butuh mental yang kuat. Intinya kita itu tidak boleh grogi ya. Jadi jangan memperlihatkan kalau kita itu grogi, jadi kelihatannya itu kurang profesional gitu. Jadi kita mengerjakan itu tetap santai, rileks ya kan. Kalau misalkan orangnya nungguin di sekitar Anda, nah kita ajakin ngobrol yang punya rumah ya kan. Kita bisa tanya anaknya berapa, bisa tanya anaknya kerja di mana. Usahakan kita tidak sampai menyinggung orang tersebut. Jadi kita selalu memberikan pujian-pujian ya kan. Kita memberikan kata-kata yang enak didengar gitu, sehingga orang itu memahami, oh karakternya mekanik ini seperti ini gitu kan, saya cocok. Nah, itu yang perlu kita kuasai. Jadi enggak serta-merta kita itu tukang servis cuman kerja setelah itu selesai kita minta bayaran. Nanti yang kedepannya kalah sama yang tukang servis yang menguasai ilmu marketing ya kan, menguasai keahlian yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita itu membentuk karakter ya. Kalau kita jadi tukang servis awal mulanya karena modal kita sedikit, itu tidak masalah. Akan tetapi kita jangan berpatokan kita itu harus jadi tukang servis terus di bawah, itu jangan ya. Kita harus punya cita-cita itu menjadi bosnya. Nah, kalau misalkan sudah berproses ya kan dari servis keliling,
naik, lama-lama kita sudah punya modal, kita punya tempat, kita tinggal jadi bosnya. Jadi yang bekerja itu karyawan ya, kita bisa mengerjakan yang lain. Nah seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu enggak di bawah terus gitu. Nah, supaya kita itu ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah kalau misalkan kita bisa berkomunikasi dengan yang punya rumah ya, kita ngobrol sambil nyervis ya kan, nanti orangnya menawarkan, mas mau tak buatin kopi, ya kita terima saja. Oke, kita biarin dibuatin kopi ya kan, nanti kita sambil kalau sudah dipersilahkan kita sambil minum kopi. Nah setelah servis kita beres ya kan, kita ngobrol dulu lah, kita ngobrol sambil menyelesaikan kita ngopi. Nah setelah itu sana bertanya, kira-kira habisnya berapa ini mas. Nah nanti dulu saya buatkan nota, lalu kita buatkan nota ya kan, habisnya berapa. Kalau misalkan ganti spare part ya spare partnya dihitung seperti itu. Tentunya jangan terlalu mahal ya, karena kita itu awal mulai itu mencari konsumen terlebih dahulu. Bagaimana sih konsumen itu nyaman dengan kita. Yang pertama jangan terlalu mahal, yang kedua kualitas yang kita berikan bagus ya kan, yang ketiga pelayanan kita juga bagus ya. Nah, jadi orang akan nyaman dengan kita. Kita nggak usah takut dengan yang namanya saingan, karena setiap orang itu karakternya berbeda-beda kayak gitu ya. Kita bikinkan nota, kita kasih nomor HP, kita beri pelayanan yang namanya garansi servis. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah apa, nah, silakan hubungi nomor saya, akan saya datengin, nggak usah bayar lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cara kita melakukan servis di rumah orang. Selamat menonton, mudah-mudahan Anda bisa. Apabila Anda mempunyai kendala ya silahkan Anda komentar, nanti akan saya bahas. Ini semua sudah saya lakukan berapa tahun yang lalu, sekarang saya sudah tidak keliling lagi ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.